Awas, 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 awas. Cabut, boy. Awas, cerita, awas. Awas, 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 awas. Turun. Angkat, awas. Dalam video amatir warga yang viral di media sosial, terlihat sebuah Toyota Fortuner dikejar polisi dan warga di kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Mobil tersebut dikendarai perempuan asal Bandung yang diduga tidak melakukan pembayaran di sejumlah tempat. Aksi kejar-kejaran berakhir saat dua anggota polisi berhasil menghadang kendaraan di sekitar kantor Kecamatan Pangandaran. Petugas bertindak cepat mengamankan si pengendara untuk mencegah amuk massa. Setelah diperiksa, ternyata si pengendara diduga mengalami gangguan jiwa. Pada saat ini kami dari Pamapta dan Satreskrim telah melaksanakan pemeriksaan awal, kemudian kami berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan dan Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan untuk tindak lanjut dikarenakan ada sedikit gangguan kesehatan di perempuan tersebut. Polres Pangandaran masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap si pengendara dan mengamankannya agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Dua orang warga Bogor didatangi 6 orang yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. Pelaku datang ke rumah korban bernama Ica untuk bernegosiasi terkait dugaan penambangan ilegal yang dilakukan suami Ica. Pelaku mengancam akan mengamankan suami Ica ke Polres Bogor jika korban tidak menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah. Setelah negosiasi, Ica mengeluarkan uang 7 juta rupiah. Sisanya ditransfer ke nomor rekening salah satu pelaku. Pelaku juga memeras warga lain bernama Nino. Namun Nino yang curiga segera melapor ke polisi. Ada ancaman beliau kan dalam pemeriksaan itu sendiri? Nggak ada. Nggak ada, atau misalkan akan dibawa ke Polres atau apa, kalau tidak memberikan itu? Kalau tidak bayar segitu mau dibawa katanya. Oh, berarti itu ancamannya? Ya, ancamannya gitu. Jadi dia mintanya saya negosiasi, tiketnya 35. Malam-malam jam 8 nyampe ke rumah, terus dia bilang saya dari Polres, dari Polda kayak gitu, terus dari Mabes sudah kayak gitu, saya persilahkan masuk kan, katanya mau silaturahmi, oh ya udah silakan masuk kayak gitu. Nah udah kayak gitu suami saya lagi sakit pun lagi tidur mau dibawa, katanya kalau misalkan nggak ngeluarin uang itu harus dibawa suaminya kayak gitu. Warga yang mendengar kesal segera merusak mobil pelaku dan membawa pelaku ke Polsek Cigudeg diteruskan ke Polres Bogor. Hingga berita ini diturunkan, polisi belum memberikan keterangan secara resmi terkait terduga pelaku pemerasan yang membawa nama baik institusi Polri dan wartawan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Warga Pancoran Barat 8 Jakarta Selatan dibuat heboh dengan aksi seorang pemuda di atap rumah warga. Berusaha melarikan diri saat ditangkap, warga pun mengejarnya hingga ke atap rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap usai terjatuh. Menurut polisi, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras linglung hingga naik ke atap rumah warga dan diduga hendak melakukan aksi pencurian. Mereka posisinya memang mabuk dan memang dia panik. Diduga ada rencana melakukan untuk pencurian lah, tapi sampai saat ini tidak ada ditemukan, baru diduga. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi. Kasusnya berakhir damai, pelaku mengganti kerusakan rumah warga serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya.
Dari Jakarta dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Terpergok hingga dikejar korbannya saat beraksi mencuri motor. Satu dari dua pelaku curanmor melepaskan tembakan saat berupaya kabur. Beruntung tembakan tersebut meleset hingga tidak mengenai korbannya. Aksi curanmor yang terekam CCTV ini terjadi di Gang Jamblang, Buanan Indah, Kota Tangerang, Banten saat siang hari. Pelaku sebelumnya diketahui telah mengincar motor yang terparkir di luar rumah, namun aksinya berhasil dipergoki korbannya beserta warga sekitar. Motor pun gagal digasak pelaku. Nah dia bilang, motor kita diambil, buruan keluar. Ya udah saya dengan refleksnya saya langsung bangun lari tanpa pakai baju juga. Saya uper tuh maling, motor ditinggalin di pot bunga. Nah udah saya uper lagi pas tengah-tengah, dia ngeluarin tembakan. Saya di situ ngedon. Ya udah saya pikir, udahlah yang penting motor saya udah ada di depan rumah saya. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli hingga ke permukiman penduduk, mengingat kawasan Buanan Indah Tangerang termasuk daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Hayang tenar, dengan jago di media sosial. Hayang kumaha. Dalam video berdurasi 47 detik, pemilik akun media sosial, Holis Muhlisin, tampak dimarahi oleh dua pria dan satu wanita yang diduga merupakan istri kepala desa. Peristiwa laporan kerusakan jalan ini terjadi di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kepala desa jeung perangkatna meureun. Nah, udah diayakeun desa ge percuma. Jadi pasangkeun tuh jalan butut. Itu lokasi jalan Tugenteng, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kemarahan dipicu oleh konten yang diunggah terkait kondisi jalan desa yang rusak, serta kritik terhadap pembangunan dan pengelolaan desa. Sehingga pihak keluarga kepala desa merasa dirugikan atas konten ini. Pasca diunggah oleh Holis Nuhlisin, kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah konten kreator dan selebgram, sehingga menuai berbagai tanggapan dari warganet. Menanggapi video viral ini, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin memberikan tanggapan. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi melalui camat setempat. Pemerintah daerah telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Cisewu termasuk Desa Panggalih. Medsos dan juga mungkin karena bahasa penyampaiannya mungkin tidak berkenan sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah memediasi via Pak Camat. Teguran lisan atau tertulis? Kita Camat panggil, nanti kita panggil juga. Dan saya berharap mereka ada islah. Kebetulan untuk membangun desa pasca Panggalihan. Direncanakan tahun 2026, 3 lokasi di Kecamatan Cisewu yang telah masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur jalan desa hingga diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan semua pihak agar permasalahan serupa tidak terulang.